A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Qur'an waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturrahim, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjalani ibadah siyam, qiyam, demikian pula dalam merenungkan ayat-ayat kitabnya, menjaga lisan kita dengan penuh kekhusyuan, dengan mengharapkan ridha ilahi semata. Allah jadikan kita orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan, berbuat kebaikan, peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita, membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersama-sama insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-A'raf yang berhubungan dengan ayat-ayat Alkitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakek dan nenek kita semua, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Apabila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini merupakan penegasan dari Allah bagi kakek nenek kita, begitu pula bagi anak-anak keturunannya. Setiap nabi menerima pesan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dalam menerima kitab Taurat, Allah mengangkat gunung atau bukit Tur Saina di atas kepala mereka sebagai saksi. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika kami mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka dalam rangka untuk mengambil sumpah dan perjanjian kalian, agar betul-betul kesaksian ini yang diiringi dengan terangkatnya gunung Tur Saina menjadi peringatan yang selalu mengingatkan mereka. Allah berkata pada mereka, ambillah, terimalah apa yang kami berikan kepada kalian, pelajari isinya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW menerima amanat kitab ini bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya diperdengarkan bacaannya dengan suara yang indah, tapi Allah menuntut kepada Rasulnya, kepada umatnya untuk menjadikan kitab ini sebagai pedoman hidup mereka. Oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada kita semua. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya yang terang benderang yang akan menerangi kegelapan hidup kita. Dan kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan tuntunan, bimbingan siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah. Di siapa saja yang taat, mau mengikuti keridhaan Allah, Allah akan bimbing mereka menuju subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih. Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Ini ayat-ayat dari suratul Maidah. Dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang pada kalian nasihat, tuntunan dari Tuhan kalian, dan juga sebagai penyembuh bagi penyakit yang berada pada dada kalian. Penyakit yang dapat merusak jiwa manusia. Di saat jiwanya rusak, maka fisiknya bagaimanapun sehat tak akan berguna. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga berperan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Quran tuntunan langsung dari Allah, menyembuhkan penyakit-penyakit yang terdapat dalam hati kita. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Lalu Allah menegaskan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah, itu Al-Quran. Ya. Turunnya Al-Quran merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Teriring dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima, merupakan rahmat bagi seluruh al-alamin. Qul, katakan, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka menyambutnya dengan sukaria dan gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Jadi jangan pernah kita bandingkan yang lain dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 57, 58 dari surah Yunus. Oleh karena itu, mari bersama-sama di bulan yang penuh rahmat, bulan turunnya Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran, bulan ini menjadi bulan yang mulia. Bagaimana Al-Qurannya itu sendiri? Orang mengejar malam Lailatul Qadar, padahal malam Lailatul Qadar merupakan kemuliaan yang disebabkan oleh Al-Quran yang turun pada malam tersebut. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana Qurannya itu sendiri? Dan Al-Quran bukan hanya ada pada satu malam, dia ada bersama kita setiap saat. Asal kita membuka diri kita, menjadikannya sebagai pedoman hidup, niscaya kita akan mendapatkan yang sebaik Lailatul Qadar setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran, Allah jelaskan malam turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang betul-betul amat agung dan mulia. Lailatul Qadri menggambarkan apa? Bahwa malam ini merupakan malam yang memiliki keagungan yang betul-betul besar. Al-Qadrul Azim. Jadi
malam ini betul-betul malam yang amat mulia, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan keberkahan. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Sekali-kali engkau tidak akan dapat membayangkan, tidak akan dapat menghitung malam Lailatul Qadar dengan segala kemuliaannya, engkau tidak akan dapat menghitungnya. Ini merupakan malam yang keutamaannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin orang mengatakan, kalau lebih baik dari 1000 bulan, katakanlah 1500. Berarti diketahui kan jumlahnya kan? Tidak begitu maksudnya. Kata 1000 dalam bahasa Arab merupakan angka tertinggi yang dikenal oleh orang Arab. Mereka belum mengenal yang namanya juta, atau miliar, atau triliun. Oleh karena itu ada seorang tawanan dari kalangan bangsawan Persia. Begitu ditawan, si tawan mengatakan, kalau kamu bebaskan saya berikan kamu kekayaan yang cukup banyak. Kebetulan yang menawani seorang badui yang tidak apa? Yang tidak berpendidikan, mengenal hitungan yang banyak. Lalu dia bertanya, berapa yang kamu akan berikan pada saya? Apa kamu bisa memberikan saya 1000? Maksudnya 1000 dinar. Dia bilang, lebih dari 1000 saya akan berikan kamu. Lalu si badui ini bertanya, wahal ba'dal alfi syai', memang di atas 1000 ada lagi? Memang ada lagi di atas 1000? Oleh karena itu kalau mereka ingin mengungkapkan angka yang besar di atas 1000, ya, mereka mengatakan alfu alf. Jadi 1000 ini merupakan angka yang tertinggi yang dikenal oleh mereka. Bukan menjelaskan batasan angka tertentu. Maksudnya malam Lailatul Qadar ini lebih tinggi dari apa yang kalian hitung dan kalian fikirkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu malaikat turun berduyun-duyun, demikian pula Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Jibril diantara namanya Ar-Ruhul Amin. Bi'izni rabbihim, dengan seizin dari Tuhan mereka. Min kulli amr, dengan karunia, ya, kemuliaan, ya, yang mereka bawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman, ya, yang bangun di waktu malam tersebut, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi malam ini untuk para pencinta Al-Quran. Karena malam ini diperingati karena turunnya Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, bagi mereka-mereka, ya, bagi malam tersebut atau pada malam tersebut, dan bagi mereka-mereka dengan sendirinya yang bangun di malam tersebut dengan mengharapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Melalui surah ini Allah menerangkan keutamaan malam turunnya Al-Quran. Maka lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, Al-Qurannya itu sendiri yang jarang kita perhatikan. Tapi jangan kita hanya sekedar membacanya dengan suara yang indah, menghafalnya, sedangkan kita sama sekali tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah dipermudah oleh Allah untuk difahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah permudah Al-Quran untuk dipelajari. Ada tidak di antara kalian yang mau mempelajarinya? Maka dengan datangnya bulan Ramadan, keberadaan kita di dalamnya pada saat ini, mari bersama-sama kita mengkhusyukkan diri kita untuk membaca, meresapi, dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan mereka-mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakannya. Bagaimana keadaan mereka? Sebagaimana mereka yang beriman, mengikuti petunjuk Allah dalam ayat kitabnya, mendapatkan janji kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga sebaliknya mengancam mereka-mereka
yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena hidup ini merupakan tugas dan amanat. Di saat kita berkhianat kepada Allah dengan meninggalkan bimbingan petunjuknya, maka nasib yang kita akan terima amat tragis dan menyedihkan. Dalam suratul A'raf ayat 40 Allah berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. La tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah. Dia memandang besar pengetahuannya, ilmunya, memandang remeh ayat-ayat Allah. Orang-orang semacam ini, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Berarti doa mereka tidak akan didengar. Rahmat Allah tidak akan turun bagi mereka. Pada saat mereka meninggal dunia, jiwa mereka pun, jiwa yang benar-benar tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hingga kamu melihat, menjumpai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini perumpamaan tentang hal yang mustahil. Lubang jarum yang kecil bagi baru mungkin dimasuki oleh onta. Artinya selama seekor onta tidak akan masuk ke dalam lubang jarum, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena di saat mereka meninggalkan Al-Quran, memilih jalan hidup di luar petunjuk Allah, pasti mereka akan bergelimangan dengan kejahatan, melakukan kerusakan. Mereka menganggap mereka melakukan perbaikan, sebetulnya mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Karena tidak menghargai rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan alas dari api neraka jahanam dan juga selimut jahanam yang akan menyelimuti mereka. Jadi mereka dari bawah akan tidur di atas alas api neraka jahanam. Di atasnya juga mereka akan berselimutkan api neraka jahanam. Wa kadzalika najzidz dzalimin, demikianlah kami menghukum orang-orang yang zalim. Karena orang yang tidak tunduk pada Allah, tidak tunduk pada rambu-rambu agama Allah, bukan hanya dia jerumuskan diri, dia jerumuskan juga orang banyak. Sebagai contoh, supir kendaraan di saat dia mengendarai mobil tidak menghiraukan peringatan-peringatan dan rambu-rambu lalu lintas, dia bisa mencelakakan bukan hanya dirinya, termasuk penumpang yang di dalamnya. Di saat dia mengendarai bus, maka yang menjadi korban lebih banyak. Di saat dia mengendarai pesawat, maka yang menjadi korban akan lebih banyak. Mengendarai kereta api pun demikian. Nah, bayangkan kalau seseorang sebagai pemimpin tidak sama sekali menghormati rambu-rambu agama Allah, tidak mengikutinya, apa jadinya? Bukan hanya jerumuskan dirinya, tapi dia menjerumuskan juga orang-orang yang berada di bawah naungannya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian tidak peduli terhadap batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata mereka, asal bisa menyediakan kesejahteraan buat rakyat, kemudian kemajuan dalam bidang teknologi, kemudian rakyat juga di rumah masing-masing memiliki berbagai macam sarana hiburan dan kesejahteraan. Lalu lintas dalam keadaan baik, gedung-gedung pencakar langit bermunculan, mereka menganggap ini merupakan negara maju walaupun moral manusianya bobrok. Jadi betul-betul berbeda pandangan agama
atau orang yang beragama dalam memandang kehidupan dengan mereka yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka hanya melihat kemajuan dengan kemajuan teknologinya, dengan pembangunan, dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh rakyat, walaupun rakyat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kemudian mereka mengerjakan amal soleh. Apa artinya? Iman hanya kepercayaan, tidak diiringi dengan apa? Dengan pengamalan. Jadi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sebelum Allah memberikan jawaban, Allah menegaskan bahwa kami tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya perintah-perintah Allah dan larangannya semua disesuaikan dengan kemampuan manusia. Di saat manusia terdesak, larangan berubah menjadi kebolehan, seperti orang memakan babi pada saat kelaparan dan tidak terdapat makanan yang lain. Jadi Allah ingin menegaskan mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu Allah SWT berikan keterangan bahwa kami tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi penghuni syurga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi jangan Anda beralasan berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mengikuti tuntunan agama itu enggak gampang. Kalau sahabat Rasul bisa, kalau sekarang enggak bisa. Salah besar. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dan kami bersihkan apa-apa yang terdapat dalam dada mereka dari kebencian dan permusuhan. Dulu di dunia, mereka tidak lepas dari kebencian, permusuhan. Di hari tersebut, jiwa mereka dibersihkan oleh Allah. Kebencian, iri, permusuhan, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihimul anhar. Mereka hidup di taman-taman surga, dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan bagi kami. Lihadza, untuk semua ini. Artinya untuk berjalan dalam kebenaran, untuk berpegang kepada kitabnya, untuk betul-betul dimudahkan mengerjakan amal-amal soleh. Ini merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang dengan membawa kebenaran. Wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Tahu mereka mendengarkan seruan, itulah syurga. Mereka mendengarkan seruan dan sambutan, itulah syurga yang diwariskan untuk kalian. Dengan amal-amal yang dahulu kalian lakukan, dengan iman dan amal soleh yang kalian lakukan. Ini merupakan keterangan-keterangan yang begitu jelas bagi kita semua. Umat Islam selama ini telah disibukkan dari kitab Allah dan ayat-ayatnya. Ada yang punya niat baik. Mereka berniat baik, tapi cara yang mereka tempuh salah. Mereka mengatakan kalau kita langsung kepada Al-Quran tanpa melalui jalur kitab-kitab ulama, tidak mungkin kita akan memahami Al-Quran. Tujuan mereka baik, tapi apa yang mereka ucapkan tidak benar. Karena kalau kita membaca tulisan karya para ulama dibandingkan dengan Al-Quran, akan lebih mudah memahami Al-Quran dibandingkan kita membaca buku seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in yang ditulis oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah dalam menerangkan fikih-fikih praktis amali. Orang kalau membaca bahasanya, lebih mudah kita memahami bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kenapa kita selama ini selalu dijauhkan dari Al-Quran? Padahal untuk meraih kemenangan terhadap musuh-musuh Islam hanya dengan Al-Quran. Hingga orang-orang kafir tahu rahasia ini, berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Orang kafir berkata pada teman mereka, kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, jangan dengarkan Al-Quran ini dan ciptakan kegaduhan pada saat Al-Quran dibacakan, agar kalian bisa mengalahkan orang-orang Islam. Tapi di saat orang Islam membaca Al-Quran, meresapi maknanya, mengamalkan isinya, maka tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang memusuhi Islam untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu saya rasakan berpuluh-puluh tahun kita berdakwah menyampaikan Al-Quran, sebagian orang menyikapinya dengan permusuhan. Dianggap bahwa ini merupakan sikap yang tidak jelas. Sikap yang tidak jelas, pelin-pelan. Atau mereka katakan Ustadz Hussein seorang Qur'ani. Kalau saya dikatakan Qur'ani, alhamdulillah wa syukrulillah. Walaupun saya tahu diri saya masih jauh dari tuntunan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka terbiasa semenjak kecil memulai pelajaran agama mereka melalui fikih. Bahkan memahami yang berhubungan dengan keimanan pun mereka pelajari dari tulisan-tulisan karya ulama, ya, yang tidak memiliki sentuhan seperti yang dirasakan dari Al-Quran ketika Allah menjelaskan mengenai dirinya melalui asma-Nya, melalui ayat-ayat yang amat indah. Kemudian sebahagian lagi disibukkan dengan hadis-hadis yang merupakan kumpulan riwayat yang tidak terjamin keabsahan dan kebenarannya. Karena tidak dikumpulkan langsung pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Tapi setelah wafatnya para tabi'in baru hadis mulai dikumpulkan. Tapi kalau Al-Quran dikumpulkan pada masa Rasul, ditulis oleh para penulis wahyu. Waktu Rasulullah meninggal dunia, Quran dalam keadaan sempurna, tidak bercerai-berai seperti pendapat sebahagian orang, ya, yang tidak sama sekali meresapi ayat-ayat Al-Quran, memahami misi dan peran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bukan kembali kepada Al-Quran, mereka justru kembali kepada riwayat-riwayat yang menimbulkan keraguan di hati kita akan kesucian Al-Quran. Mereka mengatakan ketika Rasulullah wafat, Quran masih dalam keadaan bercerai-berai, belum terkumpul. Lalu kita bertanya, bagaimana peran dari para penulis wahyu? Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasul sudah menunjuk kepada kitabnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tilka ayatul kitab, menunjuk kepada sesuatu yang ada. Kitab menggambarkan kumpulan. Berarti waktu Nabi wafat, Alkitab telah terkumpul dengan sempurna. Susunan ayatnya, susunan surahnya juga semua disusun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran di dunia ini tersusun sebagaimana susunan yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Jadi Rasulullah sebagaimana perintah Allah menyusun ayat-ayat Al-Quran, begitu pula surahnya sesuai dengan Al-Quran yang terdapat di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi mari bersama-sama ikhwan akhwat yang ingin mencari jalan keselamatan, yang ingin memiliki pedoman hidup yang jelas, yang ingin memiliki hujjah yang kuat di hadapan Allah, mari bersama-sama kita pelajari kitab Allah. Yang tidak kita tahu atau fahami maknanya, tanyalah pada orang-orang yang ahli, yang berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita yang amat berharga di bulan Ramadan ini. Tidak menjadikan kita orang yang lalai, orang-orang yang menghabiskan waktu dengan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, tapi mengkhusyukkan hati kita untuk meresapi ayat-ayatnya, mengamalkan isinya, baik untuk kita maupun keluarga kita semua. Tidak menjadikan waktu kita habis di waktu malam hanya dengan makan, siangnya dengan tidur, tapi kita ingin mengisi waktu kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.